Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Adam Priadi, kelas PK 19B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Banda Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran student game. Apa itu pembelajaran student game? Student game adalah cara yang bisa kita gunakan saat kita ingin mendapat perhatian siswa, saat kondisi kelas ribut, ataupun saat siswa merasa jenuh. Ada dua nama yang bisa kita berikan pada siswa, yaitu yang pertama ada silent time, yaitu permainan di mana siswa tidak boleh bicara, namun masih boleh bergerak, berjalan-jalan, menulis, menggambar, dan lain-lain. Yang kedua ada silent zone, yaitu permainan di mana siswa tidak boleh bicara dan tidak boleh bergerak sama sekali, seperti halnya patung, kecuali bernapas dan berkedip. Kegiatan ini kita memberikan punishment pada siswa yang masih bergerak dan memberikan reward atau hadiah pada siswa yang berhasil diam atau tidak bergerak sama sekali. Untuk prosedurnya yaitu sampaikan aturan main silent time dan silent zone, berikan aba-aba untuk memulai seperti silent time begini atau silent zone begini, dan aba-aba mengakhiri seperti finish. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran student game adalah sebagai berikut. Pertama, guru membagikan kertas kosong dan menampilkan daftar materi atau kisi-kisi soal di layar. Siswa menerima kertas dan mengamati materi. Yang kedua, guru meminta siswa memilih pertanyaan yang menurut mereka sulit. Siswa menulis pertanyaan di kertas atau buku catatan mereka. Yang ketiga, siswa bertukar buku catatan dengan teman. Teman menjawab pertanyaan secara tertulis dan mencantumkan nama di buku catatan. Yang keempat, siswa mengembalikan buku tulis kepada temannya. Yang kelima, siswa mengamati kembali daftar materi dan menulis pertanyaan. Yang keenam, siswa bertukar catatan dengan teman yang lain berbeda dengan yang pertama. Yang ketujuh, siswa mengerjakan soal yang ditulis oleh teman. Yang kedelapan, siswa mengembalikan soal dan mengecek jawaban. Yang kesembilan, guru meminta siswa untuk menunjukkan soal yang tidak terjawab. Siswa bertanya tentang materi yang paling sulit menurut siswa. Yang kesepuluh, guru meminta siswa yang memahami materi untuk menjelaskan. Jika tidak ada, guru memberikan ceramah singkat atau contoh cara mengerjakan soal atau materi tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dari metode pembelajaran silent game. Yang pertama ada silent game ini dapat mempermudah proses belajar mengajar karena suasana di kelas lebih tenang. Yang kedua, silent game dapat mengubah penampilan atau perilaku siswa. Yang selanjutnya ada kekurangan dari metode pembelajaran silent game. Pertama, silent game ini harus menggunakan operator, oleh karenanya tidak semua sekolah memiliki operator yang lengkap. Yang kedua, siswa yang aktif susah untuk didiamkan. Untuk penerapan strateginya, saya mengambil materi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat yang diambil dari kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama-tama Bapak akan memulai dari pengertian norma. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan itu mengikat setiap orang dalam lingkungan tersebut. Artinya semua orang di area itu harus mentaati aturan yang berlaku. Selanjutnya ada macam-macam norma dan contohnya. Pertama ada norma asusila, di mana adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya yaitu jangan mencuri barang milik orang lain. Contoh yang kedua, jangan membunuh sesama manusia. Selanjutnya nomor 2 yaitu norma kesopanan. Adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat.
Norma ini didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, yang muda harus menghormati yang lebih tua dan memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Yang ketiga, norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan. Contohnya, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain. Lanjut, yang keempat, norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contohnya, norma hukum pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam karena tindak pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 65 juta rupiah. Itu jelas. Santai dong. Bapak perhatiin tadi kondisi kelas tidak kondusif, ada yang bersejenuh atau ada yang sedang mengobrol. Di sini Bapak akan memberikan atau sedikit permainan, di mana permainan ini disebut dengan permainan atau strategi silent game. Nah, di dalam silent game ini ada dua cara atau dua permainan. Yang pertama ada silent time, di mana permainan ini siswa tidak boleh bicara namun masih bisa bergerak, menggambar, berjalan-jalan, dan lain-lain. Yang kedua ada silent time. Silent time ini permainan di mana siswa tidak boleh berbicara sama sekali atau bergerak. Jadi seperti halnya patung. Lalu nanti jikalau ada yang bergerak atau berbicara, ada yang terkena hukuman, dan jika ada yang berhasil itu akan mendapatkan reward atau hadiah. Siap Pak. Lanjutkan. Baik, sebelum memasuki permainan yang sudah direncanakan tadi, Bapak akan masuk atau memberikan pertanyaan terlebih dahulu yang nantinya akan ditulis atau dijawab sama kalian. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan norma. Yang kedua, sebutkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan norma agama. Ngaji mah ini. Aduh, dia. Baik, kertasnya sudah terbagi satu-satu ya. Selanjutnya kalian pilih pertanyaan salah satu yang tadi dijelaskan dan tuliskan di buku kalian. Ya, Iya. Apakah itu norma? Jelas jawab. baik, kalau sudah ditukar sesama temannya. Baik, kalau sudah, apakah ada yang tidak mengerti dari 3 pertanyaan yang tadi? Saya Pak, Ya, kenapa? saya tidak mengerti pengertian norma. Baik, apakah ada lagi yang tidak mengerti? Baik, mengerti ya. Kalau gitu, adakah yang bisa menjelaskan tentang terkait pengertian dari norma? Saya Pak. Ya, silakan. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, baik ya. Bisa seperti itu bisa. Baik, kalau sudah, tolong dikumpulkan kembali kertasnya, diwakilkan saja.
Bang. Terima kasih banyak untuk kali ini. Mungkin hanya ini saja yang bisa Bapak sampaikan dan persiapkan untuk minggu depan. Ya, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.